Setiap orang memiliki pandangan hidup dan cara berpikir yang berbeda. Begitu pula dengan cara mereka menjalani hidup. Tidak semua orang bahagia meskipun kaya, dan tidak semua orang selalu bersedih ketika tidak memiliki apapun. Banyak orang yang merasa hidup mereka sangat buruk, sementara yang sesungguhnya hidup lebih buruk pun tidak merasa seperti itu. Terkadang banyak dari kita merasa hidup kita masih kurang baik dibandingkan dengan hidup orang lain. Apakah Anda juga pernah atau bahkan sering berpikir seperti ini? Jika iya, Anda harus segera membuang pemikiran seperti itu. Bersama saya, Isyana Nurdin, yang akan mengajak Anda melihat banyak hal yang belum Anda tahu tentang orang-orang yang memiliki hidup tidak lebih baik daripada Anda, namun mereka masih bisa bahagia dalam program Perjuangan Hidup. Berasal dari Bena, Timor Tengah Selatan, Bapak Kenan Musnae tinggal di daerah Bimoko. Sehari-harinya bekerja sebagai penjual bantal dan guling yang terbuat dari kapuk. Namanya siapa? Kenan Musnae. Pokoknya lahir dari 1978. Dia umur mungkin 42. Tinggal di Bimoko sini. Dan sering pulang pergi Kupang, Bena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia sudah mendekati 7 tahun lah. Artinya pergi datang saya ibu. Nama saya tidak masuk di sini tapi hanya pergi datang saja begitu. Setiap harinya berjualan bantal dan guling yang ia kerjakan sendiri. Pokoknya ini barang bantal. Artinya kalau ada kapok ya potong kerja bajual. Jikalau pergi berjualan jam 3 sore, maka akan pulang kembali ke rumah sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Oh, yang tadi jam 3 baru keluar ke bajual. Dia akan masuk. Tinggal ini ya saya naik oto kembali datang. Jika berjualan dari pagi hari, maka akan pulang lebih awal. Tergantung ibu, kalau kerja ini berarti jalan pagi. Pagi jam 7 sudah keluar ke bajual. Kapok ya berarti kita bisa jalan pagi. Kurang lebih 10 tahun sudah Bapak Kenan berjualan bantal kapuk ini. Artinya sudah lama ibu, sudah 10 tahun kerja ini bareng di Kupang sini. Memiliki 4 orang anak dan seorang istri yang kondisinya saat ini sedang sakit, membuat Bapak Kenan harus bekerja ekstra keras demi membiayai keluarga dan memenuhi biaya pengobatan sang istri tercinta. Punya anak berapa, Om? 4. Satu baru dia kawin, dia tamat SMA sudah kawin baru. Kedua dia tamat SD, dia sudah sekolah lagi karena mamanya sakit. 3 dia sekolah naik kelas 5 tapi belum masuk. Keempat juga gitu kelas 3 tapi belum masuk untuk sekolah di kampung itu masih ditutup jadi belum bisa masuk. Sang istri mengidap penyakit gula darah sejak tahun 2018 silam. Istri sakit? Sakit gula. Gula. Dari 2018 ibu dirawat. Rawat? Iya, Itu. artinya kontrol. Iya, 1 bulan kontrol 2 kali kontrol. BPJS ada ibu, baru tanggal 29 saya dari kampung datang, dompet saya kena copet, jadi semua dengan kartu BPJS. Jadi baru saya kasih naik lewat kaun, kasih naik lewat e-box, jadi belum dapat ketemu karena ada jatuh dengan KTP saya 2 lembar.
sama kartu kontrol sama uang 545.000. Ini dia baru cari baru ini supaya dapat duit kalau besok diurus BPJS baru. Sudah lapor di kepolisian, sudah ambil keterangan kehilangan kemarin. Kemarin sudah ambil. Ini hari mau rencana ke rumah sakit ambil dia pun nomor BPJS kan baru potong kontor ada dia pun nomor BPJS di sana mau ambil supaya diurus baru di kantor JPS sana, poin sana supaya ini bisa urus ganti, bisa apakah Tuhan tolong kalau bisa potong ganti di sini dia mau bisa potong ganti. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin kalimat itulah yang saat ini dapat menggambarkan keadaan Bapak Kenan. Bantal dan guling yang dijual Bapak Kenan per buahnya Rp25.000. Iya, 125 Ibu. Harganya Sama. sama? Bantal dan guling dengan isian kapuk ini diolah sendiri oleh Bapak Kenan. Kapuk yang menjadi isian bantal diperoleh dari berbagai tempat yang menghasilkan atau menjual kapuk ini. Isinya kapok. Pokoknya sepotong beli dari Waisalah, Tuapukan, di Waikabiti, atau Tes Batam, Konai, Buranya, Botong Tiko, Sonde Pariti. Apakah botong bawa dari Wena juga bisa. Isian kapuk yang dibeli dihitung per kilonya. 1 kilo 3,5 4.000 ya. 1,5 kilogram kapuk dapat menghasilkan 1 buah bantal atau guling. Dibersihkan lah karena itu hanya botong beli kotor saja kayak dia paling 1 kilo setengah bisa 2. Kulit bantal yang terbuat dari kain dijahit sendiri oleh Bapak Kenan. Kain yang dipakai untuk pelapis bantal dibeli oleh Bapak Kenan per meternya seharga Rp15.000. Ya 1 meter 15.000. Keuntungan yang diperolehnya pun diakuinya cukup-cukupan saja. Ya, artinya hitung potong dapatlah tipis Ibu, tapi sama karya juga kita mau bikin apa. Proses pembuatan bantal pun harus dimulai dari pemilihan kapuk berkualitas baik, lalu dibersihkan dari biji kapuk membutuhkan waktu minimal 1 jam. Pokoknya ya hitunglah 1 jam, ya 1 jam lebih. Kerja 1 jam lebih bisa. Berapa kilo itu? Artinya kita putar potong soalnya timbang. Potong putar memang baru potong hanya karya belum ini. Kalau potong timbang di luar ini potong tahu baratnya. Kalau sampai sini ya kita bersihkan itu kita sampai timbang lagi kesulitan potong. Kurang lebih 2 jam, proses pembuatan bantal dapat menghasilkan kurang lebih 10 bantal. 2 jam bisa jahit, bisa 10 bantal. 2 jam bisa dapat Ya, 10 bantal. Tambah pekerjaan lain kalau saya dari jam 2, betul saya jam 3 hampir siang berarti jam 5 bisa habis karya. Ya nanti pagi bisa dijual. Paginya bisa jual. Bantal-bantal yang dijual oleh Bapak Kenan setiap harinya tidak semuanya laku terjual. Tergantung lah Ibu, kalau begini ya bisa bawa pulang lah nanti bikin tambah lagi. Bahkan terkadang hampir semuanya dibawa pulang. Ada kalanya bisa ada kapok dapat 20 bantal, kalau soalnya bisa 15, ya harusnya bawa semua. Area jualnya pun sekitaran Noel Baki, Penfui, Oesapa, dan Matani. Artinya saya putar dari Noel Baki ke kosonnya di Oesapa sini atau Penfui, kosonnya di Matani. Setiap harinya, Bapak Kenan berjalan kaki mengitari daerah Noel Baki,
Penfui, Oesapa, dan Matani dengan cara berjalan kaki. Oh, dari rumah jalan kaki. Jalan kaki sih. Artinya kalau bisa kembali berkat ada ya ojek lah. Kalau soalnya dari bawah sini naik oto. Keuntungan yang diperoleh Bapak Kenan memang diakuinya tipis, namun masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya kita untung ibu, untung ya bisa lah kita kasih keluar modal 100, ya kita untung 50 lah. Di Kupang, Bapak Kenan bersama keluarga hanya tinggal di kos-kosan. Kos saja, kos ya kos saja. Keuntungan yang didapatkan oleh Bapak Kenan sering disisipkan untuk tabungan, belum lagi biaya pengobatan sang istri. Artinya kalau ya ada makanan kita tabung, kalau memang tidak ada ya kita suka gali-gali jadi sukorek lah, jadi sudah bisa aman. Terus ini kalau ada kegiatan apa-apa ya berarti kita sudah bongkar, mau tabungnya sudah bisa. Artinya kita utus makan lah, pakai semua. Jikalau di daerah asalnya, Bapak Kenan sering berkebun. Di sana kalau di kampung kita kan dekat rumah, so jadi kebun lah kita pagi kebun, artinya ada kapok baru kita selesai baru datang jual. Kehidupan yang keras membuat bapak 4 orang anak ini harus bekerja ekstra, namun selalu menjalani semua ini dengan rasa syukur. Cara jamin ini kan kita bawa ini saja. Kalau sana kerja pakai ini berarti kita tidak bisa jamin, karena kita orangnya orang susah lah begitu. Kita kan bisa cari hidup baru bisa jamin istri. Berat kok rasanya Ya. saat ini. Artinya kita kalau bisa hari keluar cari kapok, bisa jamin istri untuk makan, bisa jamin istri untuk dirawat di rumah sakit, berobat. Kalau kita tidak dapat, berarti pokoknya kita sogalin makan. Wah, kita hari tidak dapat hasil, kita harus bongkar modal. Terkadang jualannya banyak dibawa pulang karena tidak laku terjual. Karena bawa pulang, 7, 8, 9, 10 dibawa pulang. Bapak Kenan sendiri merasa lebih nyaman bekerja sendiri seperti saat ini. Mau ini tapi malasnya orang perintah potong ibu, lebih usaha sendiri, kita malas tidak. Jadi pengen punya usaha Iya, sendiri usaha ya, sendiri. Walaupun setiap harinya harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, tidak membuat semangat bapak 4 anak ini goyah. Kalau untuk istri dan anak dong, karena saya sayang dong ini ibu, karena biar beta pun cari ini saya, yang penting kita dapat ini hari saya keluar laku 2-3, penting dapat beras 1 kilo kita bisa makan minum. Ia tetap bersemangat mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga. Kalau potong karya ini barang ibu, biarpun dapat pesta atau apapun juga potong bisa mampu biaya atasi untuk kumpul keluarga lah, ya biar mendadak lah atau keluarga pun datang juga potong bisa jamin. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari lingkungan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat dan menikmati hidup kita untuk mencapai kebahagiaan tanpa dipatok oleh standar tertentu. Hidup Anda tidak akan bahagia seutuhnya hanya dengan materi semata, karena materi hanya akan membuat Anda terus haus akan pencapaian yang lebih. Ada banyak hal yang bisa Anda jadikan pelajaran mengenai motivasi hidup yang lebih baik tanpa harus mengikut sertakan hal-hal duniawi yang begitu fana. Mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan, maka semangatlah buat hari ini. Jalani dengan ikhlas dan penuh rasa sabar. Terus berjuang, salam perjuangan hidup. Reporter Isyana Nurdin, videografer Elfrida Dula, sound Frankie Nusi.